Paham tadi makanya. Nah, cuma kita memang ada batasan sesuai, makanya kita juga ada perundang-undangan. Memang tadi kita nggak bisa, ya saya juga, kami nih dari pihak kelurahan, kami tidak bisa menjawab hal yang dibicarakan tadi Pak Madkohar, karena sebagai leading tempatnya ini adalah kecamatan, gitu. Yang mengeluarkan SK panitia adalah camat, yang mengeluarkan SK RW adalah camat. Kelurahan itu hanya membantu sifatnya, gitu. Jadi kalau kita hanya sebagai kelurahan itu hanya ya melaksanakan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh wali kota maupun camat Pondok Mati. Gitu. Jadi mungkin ya serasa saya pengen tahu mungkin jawaban Pak Babinsa bagaimana, Pak Bimakul bagaimana dengan hal seperti yang diutarakan Pak Madkohar tadi. Saya rasa kita jangan berpikir, maaf ya Pak, bukan harus saya ngajarin, saya juga sama orang Betawi, sama orang sini kan gitu. Kita makanya kalau seperti itu kita membangun bukan berarti kita harus jadi pemimpin aja. Menurut saya, gitu. Kita membangun lingkungan, walaupun kita bukan pemimpin, kita bisa, memang kita niatnya baik untuk membangun lingkungan, apapun bisa dilaksanakan. Ada cara-cara lain. Contoh, mohon maaf, ya kayak Jamal, Bang Jamal, dia membangun lingkungan, walaupun tidak jadi RT, dia menjadi partai. Bisa melalui itu juga bisa. Banyak celah untuk kita membangun lingkungan. Yang penting niat kita baik, niat kita maju untuk lingkungan, itu yang kita pertahankan. Kalau niat kita udah berbeda, nah ini yang akan salah. Kadang kita diprovokatori oleh orang-orang tertentu, mungkin maaf di luar orang-orang kita dah. Nah itu kadang sering seperti itu. Ngomong-ngomong disambi kopinya. Ya. Nah itu jadi saya harapkan ya ini orang-orang tua saya dah, orang-orang tua saya, kita berikan contoh kepada kita semua, kalau saya khususnya, ya bagaimana baiknya untuk lingkungan, bagaimana baiknya untuk kemajuan lingkungan kita, khususnya Kelurahan Jatimur yang kita tempati. Ya selama ini ya kalau kata orang tua dulu yang kita berakin, yang kita injak-injak ini. Nah kita harapan, saya katakan tadi, ayo kita sama, kita bareng untuk membangun wilayah. Jangan ada perpecahan antara ini orang pribumi, ini orang pendatang. Kita sama orang Indonesia, merah putih benderanya. Bersatu kita bersatu. Nah bersatu kita teguh, bercerai runtuh ya teh. Nah makanya kita harus bersatu. Nah bersatu, saya bilang tadi, bukan hanya jadi pemimpin, jadi istilah bawahan juga bisa kita bangun wilayah. Kita punya pemikiran-pemikiran bagus dari masyarakat, punya pemikiran yang hebat, curahkan ke pemimpin kita agar dia melaksanakan apa yang kita niatkan. Yang penting itu tujuan membangun. Nah saya rasa itu, saya bukan mewojang dalam arti bukannya menggurui ya, kita hanya mengingatkan diri kita semua bahwa kita ini apa ya, saya katakan tadi, membangun bukan hanya jadi pemimpin, kita sebagai jadi masyarakat biasa pun bisa membangun. Itu aja. Rasa itu saya mohon maaf Pak Kohar ya, dari orang tua saya, Bang Jamal, Waji, Mamang ya semua nih sesepuh kita ya, mantan-mantan RW ini. Ya, saya mohon maaf kalau saya yang muda ini harus bicara seperti itu. Serasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Argumen ngadu pendapat. Ayo, silakan. Ayo, Bang Jamal. Nah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang saya hormati dan saya banggakan orang tua saya sendiri, Bapak Madkohar. Yang saya hormati abang saya pembina dan Dinas Pol. Yang saya hormati para ketua panitia, Bang Patani Karja, Pak RW. Yang saya hormati Bu Misi, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Berbicara masalah pendaftaran Pak, ya memang betul. Kami pada dasarnya pendukung Bu Messi. Dalam artian mereka minta bantuan kepada masyarakat, bahkan bukan dari kami saja, dari RT 01 sampai RT 08 RW 01 kami sudah membubuhkan tanda tangan dalam artian mencalonkan
untuk Bu Mesih menjadi balon RW 01. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya, kami pada dasarnya mengikuti aturan yang ada, aturan Perda. Artinya, baik dari ijazah, SMP, terus kita kejar paket C, kami sudah bubuhkan. Kami ke rumah Pak Nasir berkunjung silaturahmi, itu poinnya kami silaturahmi dan minta kebijakan. Apakah ini tidak bisa ataukah bisa? Kalau masalah ijazah kami bisa nyusul. Panitia yang manapun saya katakan begitu Pak. Ini perlu diketahui. Itu. Tapi kalau misalnya panitia bersikeras harus menghadirkan ijazah yang asli untuk pendaftaran calon RW 01, silakan saja. Karena kita pada dasar saya bilang tadi Pak, saya itu taat aturan dan taat hukum. Dan taat aturan Perda yang ada, karena memang harus begitu. Tapi yang saya minta dengan amat sangat, yang tadi dibilang wadusun, kami penduduk sini, kami orang sini asli, dan kami semuanya mendukung Bu Mesih, bukan orang satu persatu Pak. Ini sudah saya bubuhkan semua Pak, tanda tangan dari RT 01, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan keluarga. Kalaupun memang tidak bisa, buat kami nggak apa-apa. Yang jelas kami asal tahu, kan begitu ya. Intinya poinnya kami nggak bisa gitu ya Pak. Ya saya nyerah, apalagi saya dengar kabar Haji Akang sudah mencalon, syukur alhamdulillah. Ya, hari ini aja. Artinya buat membangun wilayah kita. Poin satu lagi Pak yang saya sangat kesel. Ini jujur aja sama panitia. Saya sangat kesel sama panitia. Entah itu panitia siapa. Dulu enak-enak aja. Mau ijazah tai kek, mohon maaf Bang, saya lagi ngomong emang semua keras nih, mohon maaf gak bisa semua nih ya. Bagus. Lah ibaratnya enak-enak aja kok, kenapa sekarang jadi ribet-ribet sih? Kan begitu bahasanya ya. Akan tetapi itu Bang yang saya ini pengenan saya, namanya orang mau nyalon mah ya Pak, orang warga tuh kan begitu ya. Ya tapi kita kebentur. Saya juga orang politik Bang, saya orang politik. Perda itu dibuat untuk dilanggar. Saya orang politik sekali lagi. Kalau kita mengacu kepada yang atas Bang, Menteri Perikanan itu ijazahnya kurang dari SMP Bang, tapi dia bisa bekerja. Itu kan terlalu jauh kita Bang. Kalau ke situ kita terlalu jauh. Kepengenan saya ini, saya jujur aja Pak bisa Bimaswal nih, abang kita juga. Saya mengungkapkan perasaan saya nih. Daripada saya pendem-pendem gitu ya. Lanjut, Ya Pak Panitia ya. Lanjut. Mohon maaf nih, bukan saya kurang sopan nih. Bukan saya kurang sopan Pak Mitarja ya. Nah, artinya itu yang saya sesalkan. Kenapa sih ini seorang Bu Mesih? Lah soal menang kalah itu urusan nanti Bang. Ya kan gitu bahasanya. Bagian apa? Panitia harusnya lebih fleksibel dalam hal ini. Bukan saya menggurui ini. Jangan ikutin aturan Perda terlalu kaku. Terlalu kaku jangan itu. Bilang aja iya Bu Mesih nyalon, besok ijazahnya kembaliin kan beres tuh. Anak-anak kita tuh udah pada beres semua dah. Oke Bang, mantep Bang, mantep. Saya dituntut sama anak-anak saya nih Pak, jujur aja dituntut. Gue balik-balikin nih warkop Bang nih, katanya kalau Bu Mesih sampai kagak. Lah kan begitu ya. Jadi kita panggil wadusun lah. Wadusun gimana caranya kita kompromi baik-baik sama panitia. Kan begitu. Pengenan sama Pak di sini teh kondusif. Nggak ada apa-apa. Kan begitu ya. Lah kalau begini Pak, kan ribet saya. Ya untuk itu Pak, pada dasarnya saya menghargai keputusan panitia dan mendukung tinggi Perda Pak. Ya akan tetapi saya meminta kebijakan, sekali lagi minta kebijakan untuk Bu Mesih mencalonkan sebagai ketua RW 01. Adapun menang kalah itu urusan nanti ya. Kalaupun panitia mengatakan tidak bisa Bang aturan Perda, lebih saya mah angkat tangan. Kan begitu ya. Saya hanya mengajukan. Begitu Pak Nasir. Bukannya saya itu nuntut Pak Nasir harus begini-begini. Saya dikit pun otak pikiran tuh nggak ada Pak Nasir. Saya itu benci sama Bapak sama panitia. Enggak, saya itu saudara Pak Nasir. Saya itu ya elah. Ibaratnya kalau enak udah enak lagi dah. Misalkan saya bilang nih harus turun tangan nih wadusun nih, kagak beres nih urusan ini. Saya bilang, lah kalau misal Bapak toh bersikeras aturan Perda ya monggo, silahkan kan gitu, silahkan aja, mainkan dengan cantik kan begitu, mainkan dengan cantik Pak, no problem buat saya.
Yang terpenting saya udah tahu, kita udah bisa duduk bareng begini, Pak Mintarja mengatakan begini, Bapak mengatakan begini, wes oke. Yang jelas saya tahu sekarang di RW 01 itu begini. Betul kata Pak Mintarja. Ibaratnya kalau membangun mah bukan jadi ketua doang. Itu betul banget itu. Akan tetapi ego semata, Pak. Hati itu nggak bisa dibohongin. Walaupun blak-blak nih, mulutnya berkata begitu, tapi hati ini dengki, iri masih ada Pak di hati. Bibir bisa dibohongin, hati kagak, Pak. Ngerti nggak yang saya maksud? Betul. Karena kepuasan. Paham. Itu Pak RW, mohon izin Pak RW ya. Itu jadi bahasanya mungkin ke situ aja. Bang, maaf ya Bang ya. Saya memang lagi ini. Ya Pak ya. Bu Bisi, saya meminta dengan amat sangat minta kebijakan dari panitia. Kalaupun tidak diputuskan di sini. Jadi saya ini bersobek-obek nih. Nggak ada arti. Kan begitu. Ya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tapi dulu. Yang lain tuh. Enggak ada kan panitia. Oh, yang lain kali. Biasa mohon ya Pak Babinsa atau Pak Bimaskol untuk bicara, adapun saya ini mungkin belakangan lah gitu. Saya mohon mendengar pembicaraan mungkin Pak Bimaskol, Pak RW mungkin Pak RW. Baik, sekali lagi saya menanggapi dulu ya apa yang disampaikan Pak Jamal tadi. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya sebagai penentu kebijakan di sini. Saya sekali lagi saya hanya ketua pelaksana. Adapun ketua panitianya di sini adalah Bapak Abdurrahman Kasipun Jatimurni. Itu dan Pak Abdurrahman melaksanakan ini berdasarkan juklak, berdasarkan juknis, berdasarkan perwal. Itu seperti itu. Jadi kalau disampaikan kepada saya, mohon kepada saya, sekali lagi saya tidak bisa memutuskan kenapa saya mengundang bapak-bapak dari pihak kelurahan ini, karena saya tidak bisa memutuskan. Itu intinya Pak. Nah, dan sekali lagi kalau tadi Bapak sampaikan ya Bu Misi ini sebagai calon orang Betawi atau orang sini asli, sekarang insya Allah juga sudah ada yang mewakili, yaitu Bapak Haji Akang. Barangkali nanti memang benar-benar Ibu Misi ini memang tidak bisa mengikuti. Sekali lagi, ini bukan keinginan saya, ini bukan aturan saya, ini bukan saya yang menolak, tetapi saya hanya menjalankan apa yang dia menargetkan. Contoh, ada saya ataupun tidak ada saya, berlakunya ini akan sama seperti itu. Jadi sekali lagi, saya mohon, saya akan lebih baik mundur Pak dari posisi saya sebagai ketua pelaksana pemilihan RW ini. Saya ketua pelaksana Pak. Kalau ketua umumnya yaitu Bapak Abdurrahman saya sampaikan. Saya tidak ingin terjadi permusuhan dengan Pak Jamal, saya udah kayak saudara. Mohon maaf Pak, saya potong. Kalau untuk permusuhan buat saya Ya, nggak ada di hati. Makanya itu. Dalam artian kan kita lagi berdiskusi di sini. Betul, Pak. Artinya apa ya? Harus ada titik temu. Baik saya ataupun dari pihak panitia kan nggak ada kata gimana gitu ya, nggak ada miscommunication. Dalam artian kita tuh duduk bareng, titik temunya di mana. Pun kalau kagak bisa, ya buat saya angkat tangan kan gitu Pak. Nggak ada dalam arti saya begini begitu, nggak ada. Mohon maaf Pak, silakan dilanjut. Saya Pak Ketua. Ya, santai aja. Iya, intinya seperti itu. Jadi saya ini sekali lagi saya hanya ketua panitia pelaksana yang ditunjuk nih kerjakan ini. Mohon maaf ya, kan gitu. Jadi saya berdasarkan ini bekerja, katakan demikian. Adapun sekarang ada ini di sini, segala masukan apapun, segala ide apapun itu saya sampaikan ke atas lagi kan gitu. Bahkan kemarin saya sudah memberikan pengarahan seperti ini, dan saya akan minta bentuk surat. Kalau kemarin kan sekarang ini saya nanti harus kerja juga, jadi nggak mungkin kalau saya hari ini harus ke kecamatan. Kalau kemarin kan masih saya tunggu Pak, kan gitu. Itu kan sebagai atas kunjungan Bapak ke rumah kami. Saya tunggu kemarin, rencananya saya mau ke kelurahan juga ke kecamatan berdasarkan apa yang Bapak bawa hari ini. Harapan saya kemarin seharusnya, karena hari ini untuk pendaftaran terakhir itu. Jadi seperti itu. Harapan saya sebagai panitia kan gitu, juga berharap ya Ibu Misi ini bisa masuk. Tetapi sekali lagi terbentur oleh aturan pemerintah daerah. Kalau saya bahas ke situ, kalau tadi aturan itu, perda itu harus kita langgar, katakan demikian. Kalau bisa saja katakan itu saya langgar, bisa saja itu saya langgar, saya naikkan Ibu Misi, katakan demikian. Ini bahasa yang paling jelek lah untuk saya katakan.
Yang akan jadi masalah itu nantinya Pak. Kalau saja mungkin tidak menang itu tidak masalah buat saya. Tapi kalau sampai menang, ini bahasanya kalau sampai menang itu Pak, nantinya itu tidak, SK-nya itu tidak akan diturunkan karena tidak sesuai dengan apa tadi, apa persyaratannya itu. Karena ada, mohon maaf, di bawah nggak yang persyaratannya dari teman-teman? Oh iya bagus, kalian di sini. Iya. Kelihatan. Jadi bagus. di rumah enggak, yang di rumah. Jadi salah Ya, satu pokoknya saya udah ngerti deh Pak, masalah itu udah ngerti. Walaupun Bapak kagak jelasin kok. Intinya begini aja. Udah paham dah. Sekarang bahasa taruh kita ngulon ngalor ya, pada dasarnya Bapak saya paham betul dalam artian mengacu kepada perda yang ada. Saya salut. Dalam artian kerja yang bagus, itu bagus. Sekarang mas saya putuskan, Bapak harus memutuskan bahwasannya BMC itu nggak bisa karena tidak ada ijazah. Udah cakep itu, udah cakep. Yang jelas artinya kami udah puas dalam artian itu kerja panitia bagus, saya akuin, bagus, sesuai dengan perda yang berlaku. Akan tetapi ada tanda kutip di situ Pak, kita tidak ada kebijakan, bahkan ini Pak, kami juga sudah bersikeras itu Pak untuk minta ijazah C1 ke Kota Bekasi karena mereka memang mengenyam pendidikan di sana, memang tidak bisa dikeluarkan. Dan Bu Misi ngomong, Bang saya harus beli ijazah apa ini untuk pencalonan ini. Saya bilang jangan Bu. Apa sebab saya bilang jangan? Itu menyalahan aturan. Ujug-ujug kita punya ijazah sekolah di mana. Nah itu karena saya apa Pak, saya ibaratnya mengacu kepada perda itu. Jangan sampai disalahkan. Betul kata poin Bapak tadi, kalau misalnya Bu Misi menang, ibaratnya ijazahnya nggak ada kan. Nah ini ijazah boleh dari mana? Itu malah memperkeruh keadaan. Yang jelas poinnya Pak, saya minta kebijakan dari panitia. Bu, minta soal nama Bu Mary itu, bahwasannya ibu sekolah di sana, bahkan sudah mau tamat, mau kasih ijazah. Sekali lagi tadi Pak, ini apa boleh saya mendaftarin Bu Misi dengan catatan dia belum dapat ijazah nih Pak, lagi ngejar paket C. Bahkan orang-orang kita gue Pak dari RT 1 sampai 8 mengusung Bu Misi menjadi balon kan gitu Pak. Intinya kalau Bapak tidak bisa menghadirkan sekarang kata Bapak ijazah asli itu bagus lah, nggak jadi masalah buat kita biar kan gitu lah. Saya nggak dikasih apa-apa Pak. Yang jelas pengenan saya itu ada yang mencuat sebagai RW. Mohon maaf RW, bukannya Bapak itu nggak bagus, Bapak sangat bagus jadi RW. Artinya dia itu udah mumpuni Pak di RW itu. Bukan saya nyakepin depan orangnya nih. Dari finansial, dari apa itu udah mumpunin Pak. Artinya apa? Ketika kita kagak punya beras 2 liter, gue Bu Misi punya duit apa kan gitu ya. Dan mereka punya peseban. Artinya kan orang-orang bilang di sini mah yang penting RT jadi RW mah punya peseban kan gitu ya. Nah, jadi tuntutan dari teman-teman yang ada Pak saya curahkan ke sini nih. Ya pun kalau misalnya Bapak bersikeras untuk poin perda, ya monggo silakan. Kalau buat saya mah jangan ada pikiran-pikiran yang saya ntar bermusuhan pemenasir, sedikit pun Pak tidak ada. alhamdulillah. Kami pada dasarnya Bang, selamat datang Bang. Pada dasarnya tuh ya wajar lah saya sebagai warga mengajukan, apalagi saudara saya kan begitu ya. Orang lain pun saya begitu Bang, selamat datang Bang. Itu mungkin itu aja Bang Nasir. Nah intinya poinnya. Jadi sekali lagi saya bukan pengambil keputusan. Sekali lagi saya bukan pengambil keputusan. Saya hanya di sini. Nanti yang menanggapi ya Pak Kelurahan. Karena sekali lagi saya tidak mau dibilang saya yang penentu. Saya tidak mau dibilang saya penentu. Saya itu hanya melaksanakan tugas yang diamankan oleh pihak kelurahan. Jadi penentu itu adalah pihak kelurahan. Jadi jangan salahkan saya. Gara-gara Pak Nasir nih nggak bisa naik. Oh enggak, jangan salah. Ya jangan salah ya. Jadi penentu ini adalah pihak kelurahan. Jadi untuk itu mohon silahkan Bapak Nata untuk menjawab atau mungkin Bapak Adi langsung juga silahkan menanggapi ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati selaku pengguna wilayah, ketua panitia, Bapak Kakak
sebagai aparatur pemerintahan kelurahan, Pak Adi, Pak Rusdan, di komisi yang ada di sini. Saya nyimak tadi emang ya, kalau kita mengacu aturan, maaf ya, mengacu masalah aturan, emang di sini udah tertera lah, harus punya persyaratan. Nah, kan kita nggak bisa memutuskan. Pak Nasir ini kan sebagai ketua pelaksana, sedangkan ketuanya Pak Kasipem. Memang benar, kalau Pak Nasir ini, bukan saya belain ya, ini memang kita juga termasuk panitia juga di dalamnya itu. Kalau kita panitia keamanan, intinya kita ikutin aturan yang ada di Perwal atau ada di Juknis itu ya. Jadi kalau rumah Pak Dusun, Pak Kohan. untuk punya apa? Iya. Terus ya? Mengeluarkan apa ya? Enggak enak. Ijazah atau ini Lagi ngikutin gangnya kita jalan. perlu emang Iya. data otentik. Untung aja kan lo RT apa RW itu belum pakai SKCK ya. Nah, kalau di SKCK itu memang perlu. Kalau di RT RW kan belum ada ya. SKCK itu ada persyaratannya KK, KTP, ijazah, akte. Itu. Kalau di pemilihan RT RW kan belum ada aturan itu. Jadi kita bukan sebagai aparat pemerintah ya, kita nggak usah mengacu ke atas dulu lah, kita ke bawah dulu. Kalau sekarang di sini nggak bisa, aturannya nggak bisa, ya kita legowo aja. Mudah-mudahan ntar persyaratannya itu bisa dicari lagi lah, dengan paket C, paket A, nggak apa-apa. Yang penting itu ya mungkin kan bisa paket A paket C itu kan bisa kan. Jantar intinya ayo kita membangun wilayah RW 1. Nah, kita juga untuk mengacu ke sini juga karena kita jarang baca juga, jadi perlu kita ini ketahui, ini bukan Pak Nasir yang bikin, jadi dari wali kota ke kecamatan, kelurahan, baru ke panitia. Intinya ayolah kita bangun, walaupun RW itu non pribumi atau pribumi, ayo kita dukung semua. Intinya kita kebersamaan. Apa yang ada di wilayah ini kita kita perlu dari ini perlu sosialisasi. Kalau yang kemarin juga ada yang unjuk rasa ya, ini masalah RW juga. RW itu udah terpilih tapi dia ada partai diunjuk rasa, tidak boleh. Nah, jadi kita jangan sampai lah masalah pencalonan RT RW kita harus sinergi, keamanannya jangan sampai kita bentrok. Apalagi kepala dusun, Pak Jamal ini masih ada hubungan saudara, apalagi Pak Adi. Kita bukan ini pribumi jangan, atau ini pendatang jangan. Intinya kita bangun semuanya, jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah juga perlu kita berembuk begini,
solusinya gimana. Kalau keputusan mungkin kan dari pelaksana pelaksana ini ntar ke kelurahan baru ke kecamatan, yang mutusin itu kecamatan, tidak panitia. Intinya kita ayo, apalagi saya dengar tadi ada calon satu lagi, ya ayo kita dukung. Gimana kita untuk membangun wilayah atau RW sini bisa maju ke depan, dan informasi lagi juga ada mau ada lahan untuk SMP, kita dukung. Gimana caranya, kita jangan gitu. Intinya kita datang ke sini, kita juga bukan diundang Pak panitia pelaksana. Di situ saya juga ada di kepanitiaan di bidang keamanan. Ayo kita bangun gimana solusinya. Ya maaf Bu Haji, misi aja tolong ya, mungkin kalau di sini nggak bisa mencalonkan ya mungkin lain waktu bisa lah. Yang penting ya intinya kita semua di sini sehat. Ayo kita kerjakan bersama, kita bangun RW 1 ini. Jangan sampai ada selisih paham. Apalagi kampung sawah ini udah termasuk maju, udah ada kampung Pancasila, udah sampai ke luar negeri tersohornya. Untuk masyarakat sini juga termasuk masyarakat yang ada di sini banyak, dari mana aja ada. Intinya kita cari solusi ya. Kalau udah sampai di peraturan ini nggak bisa, ya kita juga nggak bisa untuk mengajukan, juga nggak bisa. Kalau kita juga sebagai panitia ini juga kita nggak bisa. Kita dukung, semua itu saya dukung. Siapa yang jadi calon RT RW saya dukung. Mari kita berbuku sini. Intinya kita ya ini gimana keamanan lingkungan ini, kepanitiaan sampai ke pemilihan kondusif. Mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak RW Andi, yang terhormat Bapak Dusun, Pak Matohar, Pak mantan RW, Pak Jamal, Pak Sony, Pak mantan RT, Pak Madun, Pak Haji, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Insyaallah jadi PRT lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya wadin wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Dan kita puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini, pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi akal sehat, masih diberi nikmat lahir batin. Dari tadi malam memang saya ikutin rapat panitia yang membahas masalah yang ini sedang kita bahas. Semuanya benar Pak, dari Pak Dusun benar, dari saudara saya Pak Jamal benar, dari Pak Nasir juga semuanya benar. Saya juga kalau bicara orang pribumi, saya juga pribumi, saya juga kepengennya orang pribumi pada maju kan gitu. Kalau itu memenuhi syarat kan gitu. Dalam pemilihan RW ini kan ada namanya perwal ya, kalau nggak salah tuh perwal, ada perwalnya bahwa itu minimal SMA atau SLTA. Nah di sini kendalanya Bu Misi ini kan di ijazah.
kalaupun seandainya kita paksakan apa yang dikatakan saudara saya tadi, apakah tidak ada kebijaksanaan dari panitia? Bang Nasir juga benar, kalau dibijaksanai sama panitia, ini larinya bukannya sejati murni tapi sekota Bekasi. Dan seandainya Bu Misi pun menang, saya yakin dan mungkin ada yang lebih mengerti dari saya, camat tidak akan tanda tangan. Betul nggak Pak Tata? Tidak akan tanda tangan. Jadi kalau menurut saya, marilah kita sama-sama yang dikatakan Pak Edi tadi, kita legowo. Pada dasarnya dan pada intinya kita tidak melarang orang mau maju, orang mau berbakti kepada negara. Kalau kita melarang, ya salah Pak. Cuma kan ada cuma dan ada kecualinya di situ, persyaratnya kurang mendukung. Nah, adapun seandainya Bu Misi tidak mencalonkan, mungkin ada calon yang lain kan yang ya tadi bilang kan ada orang pribumi lah di sini mencalonkan. Boyo nggak masalah, kita dukung. Nah nanti di situ mungkin Bu Misi bisa sebagai, kalau memang prerogatif hak RW yang sudah dipilih, misalkan dia mau nunjuk Bu Misi jadi sekretaris atau jadi apa ya monggo silakan. Nah itu. Jadi kami ini Babinsa dan Bimaspol ataupun ketua panitia, kita tidak bisa memutuskan ini boleh atau tidak, bisa dilanggar atau tidak, tapi ketentuan dari negara ya memang harus sesuai persyaratan kan gitu. Dan seandainya nanti terjadi misalkan Bu Misi tidak mencalonkan, tidak ikut, nah tadi saya minta juga tadi yang dikatakan Pak Edi, mari kita jaga sama-sama keamanan. Kita ini bukan apa-apa nih, kata saya udah saudara semua nih, ya kan? Kesono kemari serba mentok. Jadi Pak Dusun bilang tadi pesta rakyat, monggo ya pesta rakyat kita laksanakan pemilihan RW kan. Mau yang menang siapa kek, yang bukan mendukung yang menang, mari kita dukung sama-sama. Kan kita juga, saya pribadi nggak mau lah kalau di kampung kita pada berantem cakek-cok, ya kan. Harusnya kita kerja jadi nggak kerja, harusnya kita makan enak jadi nggak makan enak, pada berantem kan. Kampung kita disorot begini, aduh ribet lah kalau menurut saya. Jadi mohon ya kita sama-sama mengerti lah, sama-sama mengerti, kita minta kedewasaannya, monggo ini berjalan. Kalau memang toh ini nggak bisa, ya komisi apa Bu Haji Misi nggak bisa sebagai apa namanya balon, ya monggo diterima Bu Haji ya, diterima dengan senang hati dan dengan lapang dada. Kita kembali ngaci diri kita dulu, siapa gua, bagaimana gua kan gitu ya. Jadi jangan sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan kita paksain. Timbulnya apa nanti? Mungkin depan-depannya sebelum, nanti akhirnya ya kan gitu. Yang tadi dibilang Bang Jamal ya benar. Emang kalau Bang Jamal, Bang Nasir ya, memang kalau ngomong nadanya keras, sama saya juga sama, dia mau keras begitu. Tapi saya jamin tidak ada apa-apa. Ya, ya Jamal ya. Iya Bang. Tidak ada apa-apa. Jadi saya mohon pengertiannya lah bareng-bareng. Niatan Pak Dusun juga baik, gua kepengen orang sini, putra sini ya mimpin, bagus, kita senang seperti itu. Ya tadi yang saya bilang tadi, mentok dengan persyaratan. Kayak saya juga semua pengennya RT, RW, bahkan lurah juga pengen orang sini semua, biar saya gampang koordinasi kan gitu. Akan tetapi itu kan ada batasan, ada sekat-sekatan, ya mungkin dari persyaratan, ya mungkin karena ini ilmunya atau kuliahnya belum mumpuni kan gitu. Jadi saya rasa apa namanya, dengan kita berkumpulnya begini, ketemu solusi di sini, kita kukuhkan di sini, keluar dari sini kita tidak ada gontok-gontokan sesama tetangga, sesama teman, sama saudara ya kan. Jadi kita keluar dari sini ya seperti biasalah, plong gitu. Ya mungkin itu aja dari saya, lebih kurangnya kalau saya salah kata atau salah ucap kepada bapak-bapak semua, apalagi Pak Dusun ini kan seangkatan bapak saya dulu, ya saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada tanggapan lagi Pak, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan juga Pak Adi. Ya, mohon silakan Pak
Pak Ruslan juga menambahkan barangkali. Kita panjang lebar sampai jam 2 Sama ya. tinggal Pak Tatang Udah. dari pemerintahan. Udah. Baik, sekarang saya mohon waktunya untuk Ibu Misi menanggapi atau apa yang akan disampaikan. Mohon maaf sebelum bermusik saya minta. Oh, baik, silakan. Silakan, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Bimas Pol, Bapak Babinsa, Staf Kelurahan dan Bapak RW, Pak RK dan Pak Dusun, Bapak-bapak yang hadir di sini, Bu Haja Misi ya. Mungkin dari saya nggak banyak namanya komentar. Tujuan saya memang saya bilang saya memang pendukung Ibu Haja Misi. Ini saya dengar begini, ya istilahnya saya jadi tahu gitu ya. Saya bilang terusannya, saya memang pendukung Ibu Haja Misi gitu ya. Ya kebetulan ada rapat, ya saya selalu jadi tahu gitu kan. Sebetulnya memang nggak ada undangan sih, walaupun yang lain mungkin nggak undang. Ya bila saya bisa tahu, saya di RT 05 ini ada ketua pelaksanaan pemilihan RW Bapak Nasir kan. Jadi mungkin saya udah dengar banyak ya masukan memang ya saya tujuannya sama Pak Jamal, Pak Dusun. Kalau bisa memang kalau bisa mungkin nanti paket apa mau bikin jasa paket kalau bisa nyusulkan kalau bisa gitu kan, kalau bisa ya mungkin dari saya untuk mengeluarkan istilahnya sedikit saya punya ini mungkin bapak-bapak bisa dengar gitu kan. Sekali lagi ya sudah banyak dengar dari Mas Pol, dari Babinsa, dari ketua pelaksana dan lain-lainnya ya memang tujuan saya kalau bisa dimunculkan nanti itu kalau bisa apa ijazah yang itu bisa nyusul kalau bisa gitu kan. Memang kalau memang nggak bisa ya mau gimana kan gitu ya. Iya, tinggal Ibu Haja Misi bagaimana nanti gitu kan. Mungkin hanya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya kepada bapak-bapak ini semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Ya, tadi ada permohonan dari Pak Haji sama dengan saya. Sekarang saya mohon waktunya untuk Ibu Misi yang menyampaikan. Kalau terus sampai kita menyampaikan memang aturan memang yang tidak bisa. Nah, sekarang Bu Haja Misi bagaimana menanggapi semua ini? Apakah masih ingin terus berkompetisi tetap seperti itu atau bagaimana atau sudah legowo ini seperti itu? Silakan Ibu Misi menyampaikan kepada maksudnya kepada tim ya, atau kepada rekan-rekan yang mendukung ini. Ya, terima kasih atas waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita niatkan berjalannya ke rumah Pak Dusun mendapatkan jujuran rahmat serta keberkahan dari segala pembahasan kita yang buat terang di hati kita masing-masing. Yang saya hormati Bapak Dusun selaku saya berbait tuan rumah yang bertepatan pada hari ini, juga pada Bapak Babinsa Bimas Pol, Pak Ketua Panitia Pelaksana Pengurusan Pemilihan RW, Staf Kelurahan Jatimurni, juga bapak-bapak yang saya tidak sebutkan, tokoh masyarakat kita, juga para pemuda semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya semua. Saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih sebenarnya.
kalau memang saya untuk mencalonkan ini kurang memenuhi persyaratan, saya tidak masalah, nggak apa-apa. Dan kalau memang ada kebijakan dari panitia atau pengurus dengan apa yang diinginkan masyarakat RW 01 khususnya 1 RT 1 sampai 8 tidak juga ditanggapi atau tidak memenuhi syarat juga, kita yang penting kan udah berusaha ya Pak Dusun ya. Semua mungkin jalannya Allah sudah dikasih, tapi yang menentukan manusia kan beda-beda pemikiran, kan begitu. Jadi sekali lagi saya nggak terlalu menekan, nggak terlalu apa. Cuman yang saya arahkan, saya selaku warga sini dan orang sini gitu, bukan karena menjauhkan orang luar atau bukan. Yang kita lihat adalah kinerja RW-RW sebelumnya. Dan alangkah baiknya, saya bukan merasa sombong atau gimana ya. Saya itu kan pengen lihat kampung kita atau lingkungan kita RW 01 yang biar maju lah dari sisi apapun gitu ya, dari kantor sekretariat RW, anak muda segala macam. Kita pengen kegiatannya itu biar maju gitu. Contoh, waktu Pak RW 01 menang jadi RW 01, saya bukannya nih semua RT yang pada mau nyalon RW saya biayain semua 5 orang naik. Terus pencalonan selanjutnya Madun saya biayain naik, silakan. Saya nggak masalah. Yang penting bisa merubah lingkungan yang lebih baik lagi. Iya. Saya waktu Pak RW naik, Pak RW ini ada rumah saya buat kantor RW. Udah saya desain buat kantor RW. Nggak apa-apa bayar dicicil. Dengan caranya bagaimana? Kan kita ada 8 RT, 1 RW. Setiap RT lingkungan punya uang kas. Apa 5.000, apa 10.000. 1 RT 2.000 aja buat ngangsur. Saya nggak masalah. Saya nggak ngambil untung. Modalnya aja yang penting lingkungan kita ini punya buat nanti posyandu atau rapat-rapat anak karang taruna atau apa, rapat-rapat semua RT kan enak gitu. Saya bukannya ingin saya orang ada saya ngomong ini, bukan, karena saya memang pengen memajukan lingkungan saya kan gitu. Nah akhirnya kan nggak berjalan, nggak direspon. Udah, yang saya sangat khawatirkan untuk sekarang ini itu kantor RW udah kayak orang ngontrak kagak bayar, nempatin rumah kosong diusir, nempatin tanah sono diusir, nempatin sono nggak jelas gitu. Kita ini sebagaimana sebenarnya lingkungan ini kan orangnya pada beradab gitu. Kemarin ada program kerja PTSL, saya tahu jatah-jatah RT RW semua saya tahu, tapi apa maunya gitu ya. Saya bukannya marah atau apa, saya berhak menuntut lingkungan saya. Itu uang dari warga untuk warga. Apa salahnya kalau 1 RT bikin PTSL 50 kali 200.000 udah 100 juta. Apa salahnya 1 RT patungan 10 juta. Kita patungan di tanah di mana? Ya kan? Kita bikin kantor RW, sisanya kita patungan, kumpulin. Nah, saya pengennya yang maju seperti kayak gitu. Bukannya dapat dikantongin pada yang lain-lain. Bilangnya doang bahasanya pengen majuin lingkungan. Tapi yang ada lingkungan tetap begini-gini juga kan gitu. Anak pemuda kagak ada kegiatan, olahraga kagak, apa kagak, gara-gara ribut. Tapi apa anak-anak muda sekarang pada ngeluh begonong begini. Ya sudah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Kalaupun saya menonjolkan diri, apakah anuan saya di sini? Kalau emang nggak ada, saya kalau saya bisa ada, saya bikin santunan 1 RW nggak masalah. Saya bilang gitu. Kalau ada yang ini belum modal apa, ya kita bantu saya sedikit-sedikit. Tapi kalau caranya begini kan kita wajar gitu, kita pengen memajukan lingkungan lah gitu. Bukannya kita istilahnya ngomong ini berkesombongan, tapi di mana letak pengen ingin memajukan lingkungannya gitu. Yang ada cuman berkepentingan pribadi, kepentingan ke pribadi. Sementara untuk apa? Ini kan orang-orang kita klaster-klaster orang kaya-kaya, yang donatur yang lebih gedean kan bisa ngasihnya banyak kan. Itulah kita gunain keuangannya itu untuk memajukan lingkungan. Yang apa yang kagak ada di lingkungan kita gitu. Bukannya saya ini, ya saya kemarin pas anak-anak udah nyalon, udah kita dukung semua. Lah gue mah tinggal pada lu terserah. Saya mah kalau emang lu pada dukung, mas sama siapa ya? Saya bilang begitu. Cuman program saya memang banyak untuk anak muda yang kagak kerja, saya akan siapkan pekerjaan yang mau jualan. Kita buka koperasi ke RT-an, kata saya gitu, ke RW-an semua. Biar lu pada punya kegiatan ke depannya lebih maju lagi, saya bilang begitu. Iya nggak apa-apa, ayo. Nah, tapi kan
ini kebenturnya karena saya tidak memenuhi syarat, tapi hanya keinginan saya gitu ya, gitu. Itu nggak masalah, saya nggak jadi pun nggak apa-apa. Mungkin karena saya juga kan emang sibuk orang bisnis ya, jadinya saya sebatas ya kalau memang saya bisa alhamdulillah, nggak pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya sedikit banyaknya kalau untuk lingkungan ya kalau memang ada yang saya bantu ya saya bantu gitu. Cuma saya pengennya untuk calon-calon yang ke depan ini tolonglah dimajukan lingkungan. Jangan cuma bahasanya doang pengen memajukan lingkungan tapi hasilnya kagak ada gitu. Kita kan malu penduduk, kecuali kayak di Jonggol rumahnya jauh-jauh 5 hektar, 3 hektar, 10 hektar. Lah di sono aja warganya pada mendukung, semua ada pos segala macam rapi. Lah kita yang orang paribasanya orang kerja kantoran, mobilnya sering 1, 2 kagak ada sama sekali gitu kan gitu. Kita bukannya Pak Dusun, memang harus kita harus buka. Nah iya, PT Excel dipintain 1,5 juta, padahal mah dari program pemerintah gratis. Walaupun ala kadarnya, karena saya juga kan ngurus di tempat lain, kita ngasih 300.000 gue daripada girang staf. Lah ini ditentuin sekian, saya dengar jatahnya saya sekian, tapi mana untuk membangun lingkungan? Kagak ada, duitnya pada dikantongin masing-masing. Akhirnya kan jadi kagak berkah kan. Nah sekarang udah rame, pokoknya kita dengerin aja juga dari ke BPN segala macam gitu. Makanya kita jangan kita punya jabatan sewenang-wenang kita. Semua itu adalah amanah dari Allah. Kita harus benar-benar bisa, karena ini untuk lingkungan gitu. Kecuali kalau kita memang digaji dari pemerintah, gaji segitu, kalau kita mau sumbangin ya silakan, deh nggak apa-apa. Kalau kita untuk lingkungan kita bantu, kita ngambil dari lingkungan, kita harus keluarin juga untuk lingkungan kita. Jangan kita kampanye begini-begini, akhirnya sekarang rame. Mau dibilang apa? Itulah nggak amanahnya, menyalahkan wewenang gitu. Kita udah dengar segala gini-gininya. Jangan ini untuk pendukung saya, mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang siap mendukung saya. Kalau memang ini saya nggak masuk, nggak diterima untuk pendaftaran ini, jangan pada marah gitu ya. Kita legowo aja. Dan juga kita sebagai warga yang baik, kita ikuti acuan pemerintah aja gitu. Itu aja, jangan nanti ada ribut begono begini. Ya memang sih perda itu bisa kalah dengan kebijakan gitu. Perda itu bisa kalah dengan kebijakan. Banyak contohnya. Kalau kita dipermasalahkan, kita bayar pajak, orangnya harus begini, harus ada ini. Tahu kan, Bu, bagaimana? Orangnya udah nggak sabar, harus ini. Tapi orang bilang, ya udah Bu, cerita, bikin tanda tangan, bikin pernyataan ini. Oh, udah selesai, kita urusan. Gitu. Rumah sakit orang nggak mampu, nggak diinin. Tapi dengan adanya kebijakan, buat orang susah bisa masuk rumah sakit. Itu namanya ada kebijakan. Semua itu ada. Gitu. Orang udah tahu rumah sakit RSUD untuk orang nggak mampu yang nggak bayar, tapi dia pengennya rumah sakit swasta. Tapi di sini juga dia punya kebijakan bisa, gitu. Karena kita yang sering ngalamin ngurusin orang-orang yang seperti kayak gitu. Semua itu bisa dikalahkan dengan kebijakan, gitu. Tapi kalau memang di sini tidak ada kebijakan juga saya nggak apa-apa. Itu hak-hak orang gitu. Karena kan manusia pemikirannya beda-beda gitu. Ada yang legowo, ada yang tidak gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, izin ya, mungkin itu keluh kesah. Bu Misi, mohon maaf ya, bapak-bapak sekalian ya. Sebagian dari artinya gejolak hati dah. Memang saya bilang tadi kekecewaan dan apa sudah menanamkan di wilayah Jati Murni, khususnya nggak direspon begini, mungkin itu kedua kata. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya mewakili Bu Misi, artinya saya mohon maaf. Ya Pak RW jangan tersinggung ya. Karena udah nggak PRW lagi jadi jadi itu. Kita nggak usah tegang, kita kan koordinasi di sini. Betul. Koordinasi jalan baiknya bagaimana. Pun kalau misalnya panitia kekeh kepada
keputusan perda yang ada monggo silahkan. Yang jelas kami ya kita juga bukannya saya sangat menghormatin abang saya. Ya, Babinsa dalam artian dia udah ngomong begitu, kita juga lemah nih. Artinya, tapi di dalam lemahnya itu, ya kami ada pertanyaan kok tidak ada kebijakan ya, kan begitu. Itu aja Pak. Mohon maaf. Sekali lagi, saya mohon maaf atas jadi bergisi ya. Mungkin itu gejolak hati Pak. Emang saya juga sebenarnya begitu. Ya itulah seorang ibu. Nah itu, ya Pak ya. Terima kasih Ibu Misi, terima kasih juga Pak Mantun. Sekali lagi, kebijakan itu bukan saya yang ngambil, kebijakan itu adanya di Kasipem Kelurahan. Itu paling bijaksananya. Kebijaksanaan terakhir itu sebenarnya adanya di kalau saya orang yang paling bawah tidak bisa memberikan kebijakan karena saya hanya pelaksana tugas saja. Ya, kalaupun ada minta kebijakan itu dari Kasipem Kelurahan. Kebetulan Kasipem Kelurahan juga sudah semalam hadir dalam rapat itu. Beliau pun sudah memohon sama ke kelurahan Kasipem Kecamatan dalam hal ini. Pak Durrahman sudah sowan juga ke sana, pihak telepon juga sudah. Tapi ternyata sekali lagi Kasipem Kecamatan menyampaikan pakai perda. Jadi bukan sekali lagi kebijakan itu bukan adanya di saya Pak. Jadi kebijakan itu bukan adanya di saya, tetapi saya sudah menyampaikan dalam rapat terus Kasipem Kelurahan juga koordinasi dengan Ibu Lurahnya juga. Kemudian Pak Kasipem Kecamatan juga sudah meminta izin, meminta restu. Artinya meminta izin untuk mengeluarkan fatwa katakan demikian atau istilahnya surat persetujuan kalau itu pendaftar RW ini bisa mendaftar. Tetapi ternyata ya mohon silahkan Pak Nata menyampaikan lagi apa jawaban dari Pak Kasipem Kecamatan. Dan sekali lagi ini penentunya bukan adik saya. Saya sekali lagi mohon maaf, saya hanya melaksanakan tugas apa yang diperintahkan kepada saya atau apa yang diamanatkan kepada saya. Jadi penentu kebijakan sekali lagi bukan saya. Jadi mohon maaf ya, itu aja barangkali silahkan Pak Nata sekali lagi menyampaikan. Baiklah, terima kasih kemudian yang dikatakan Pak Nasir itu benar bahwa ya walaupun bagaimana ya sebagai panitia pelaksana tidak bisa menjawab, sebenarnya kita nggak bisa menjawab. Dia kasih masalah kebijakan dan mungkin ya mohon maaf, mungkin kita juga nunggu kebijakan juga dari kecamatan. Ternyata dari kecamatan sendiri semalam tetap dengan aturan. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan kalau sudah dari kecamatan seperti itu gitu kan, karena kita menurut aturan yang dibuat dari pemerintah kota dan dilaksanakan. Sebenarnya pelaksanaan itu adalah saya bilang tadi kecamatan gitu. Tapi memang ya saya sangat mengharapkan sebenarnya ada kebijakan itu gitu. Sebenarnya kami juga mengharapkan sekali ya, ternyata dari sana seperti itu kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tadi jangan salahkan kami karena kami hanya melaksanakan. Itu aja sama dari saya ya. Saya mohon maaf ya semua mamang ya, Pak Dukun, saya nggak bisa jadi penengah ya sebagai aparatur pemerintah karena kita ya memang kita juga sudah berusaha ya, ternyata di sana ada ganjilan tetap aja gitu. Kita ya kalau kita langgar kita salah gitu karena kita orang pemerintahan gitu ya. Saya rasa itu yang saya tambahkan panitia pelaksana ya. Mudah-mudahan ini menjadi bukan menjadi jalan buntu ya, bukan. Saya katakan insya Allah kita masih bergerak, masih berjalan ya. Kemudian mungkin ada waktu, mungkin ada istilah, ada umur, bisa beliau naik menjadi RW di 01. Doakan aja sama-sama, kita semua sama-sama sehat sehingga tujuan kita yang baik akan tetap terlaksana nanti. Mungkin karena sekarang belum waktunya, karena memang dari Allah belum saatnya kita dikasih untuk memimpin, tapi nanti suatu saat pasti Allah punya ketentuan semuanya. Saya rasa itu. Sekali lagi saya mohon maaf semuanya, bukannya berarti kami tidak merekomendasi, bukan berarti kami menahan. Dari tadi juga nggak ada, karena kami pun hanya pelaksana. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonic pan ya hanya. Ya silakan Pak
Gitu barangkali. Baik, menambahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati abah kita, Abah Al-Kohar, Bapak Haji Ewan, Pak Binsal Pak Adi, Mas Pol Pak Edi, dan abang saya Pak Rusdan, Ibu Misi, Ketua Panitia, dan abang-abang sekalian yang hadir pada siang ini. Lupa satu dari Kelurahan Pak Tata, ya abang saya Bang Dharma, Pak Sony perwakilan nggak tahu dari mana, saya juga nggak tahu. Selamat datang Pak. Ya, menindaklanjuti karena sebetulnya saya sudah bukan RW lagi per 1 Juli 2022. PLT-nya sekarang Ibu Rini sampai nanti dengan Desember karena ada permasalahan PTSL. Jadi benar apa yang katakan Bu Hajamisi, PTSL, kami semua juga bukan yang menentukan RT RW masalah sebesar itu, ada yang lebih tinggi dari kami. Jadi mohon maaf Bu Bisi ya, jadi bukan karena RT RW yang tidak amanah, tapi karena kami disuruh. Kedua, menindaklanjuti, memang benar kenapa saya diminta bantuan, saya cuma hanya bendahara. Karena menurut mereka saya punya link-link yang bisa barangkali tadi menambah kas untuk pemilihan ketua RW. Karena kalau kita dengan dana sebesar itu akan kekurangan begitu Pak Nasir ya. Nah kebetulan sudah beberapa orang yang memang sudah kita coba dan alhamdulillah sudah beberapa yang sudah memberikan juga. Fungsi saya hanya membantu sebatas itu. Tapi semua program dari kelurahan yang kita laksanakan melalui Pak Nasir sesuai perda yang diberikan kepada kami. Karena otomatis karena yang menjalankan adalah pihak kelurahan, kami pelaksana di lapangan. Ya mohon maaf, kebijakan bukan di kami, kebijakan di kelurahan. Atasan lagi lebih kita ada kecamatan. Nah kalau memang nanti barangkali Bu Misi Bang Jamal masih kurang terima ya nggak apa-apa, coba aja ke kecamatan. Beliau dari rekomendasi surat ya kami jalankan begitu. Karena kalau enggak nanti dari pihak lain pun balon lain lagi nanti akan protes. Nah ini lebih panjang lagi urusannya. Jadi sekarang ini dan juga Bu Misi juga legowo, Bang Jamal apalagi saya tahu lah, Bang Lamar kakak saya dia lebih pintar dari saya, politik juga nomor 1 lah, jos lah. Saya tahu lah karena beliau juga di Bekasi, Pak Pepen juga udah sama dia mah tinggal nyerah aja, apa kata dia mah udah Pak ikut aja kan gitu. Jadi saya mohon juga apa yang sudah di RW 1 kondusif, mohon kita jaga bersama-sama. Karena dampaknya apa? Di Maspol, Babinsa, nanti akan gimana sih wilayah sendiri kok sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi mohon semua balon, kita semua yang ada di wilayah RW 1, Babe ya mohon maaf Babe ya. Karena terus terang saya juga dulu ke Babe waktu mau nyalon gitu kan. doain dia Be ya, 2 kali saya kembali ke Babe. Bukan apa ya, itu beliau lah yang kita inginkan kan begitu. Ya kalau memang saya belum mencapai apa yang diinginkan oleh warga semua, keterlibatan saya ya mohon maaf. Karena RW itu sebetulnya panjangan tangan hanya dari RT, semua yang bergerak adalah RT. Kami mengkoordinasi melakukan pada kecamatan. Jadi mohon maaf semua, barangkali 2 periode saya belum bisa apa-apa, ya saya mohon maaf. Ya mudah-mudahan nanti dengan balon-balon yang sekarang bisa lebih baik daripada saya. Jadi kembali bahwa kita mengacu kepada aturan, karena kalau enggak pun kita panitia, terutama adalah dari kelurahan kena PTUN, pengajar tata usaha negara karena melanggar aturan yang dibuat oleh Pemda Kota Bekasi. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada sedikit tambahan dari Pak Sony untuk barangkali. Ya, panitia juga soalnya itu RW 2. Panitia RW 2. Panitia RW 2. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati saya pun ajak Bapak Abah nih. Di sini saya lihat ada Bapak Babinsa, Pak Bimas Pol, Pak Adi, Pak Rusdan, Pak Edi, ada Pak RW, Pak Tata mewakili kelurahan dan Bang Johan, Pak Nasir sebagai ketua pelaksana, Pak Adi sebagai Bapak Haji, nah, salam hormat dan abang juga Bang Jamal, Bu Hajamisi. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya sebenarnya diundang juga kapasitas pribadi karena kepedulian aja.
46 kalau nggak salah. 5. 56 ya. 56 ya. Ya Pak Kata ya. Nah, ya. Nah, jadi beda-beda model, beda-beda apa namanya karakternya dalam pemilihan ini. Sebenarnya saya tuh nggak perlu ini lagi karena sudah disepakati oleh panitia, oleh di sini juga dapat masukan dari Bapak Babimas, Pol Babinsa, gitu kan. Yang mungkin akan saya coba ikut turun rembuknya sebenarnya kebetulan saya juga kemarin melaksanakan DRW 2 gitu kan, melaksanakan DRW 2 ya alhamdulillah sudah berjalan pertama kali lah Jatimulyo pertama kali DRW 2 melaksanakan proses itu ya. Yang saya ingin sikapi bahwa semuanya ini kita harus pada posisi saya orang yang akan pertama kali juga bilang di RW 1 di sini orang ada sesepuh kita ada Pak RW segala itu bahwa hilangkan image atau kita sepakat yang sudah menjadi KTP atau warga RW 01 atau Kelurahan Jatimulyo itu adalah warga kelurahan RW 01 Jatimulyo. Harus sepakat itu dulu gitu loh. Ya maaf, maaf ya, saudara-saudaraku semuanya bahwa di sini sudah tidak ada konotasi pembedaan-pembedaan. Itu yang kita harus sepakati dulu supaya enak jalannya. Gitu, akan enak jalannya. Bahwa siapapun yang sudah tinggal di sini itu kita saling berjibaku, saling bergandengan tangan untuk kita semua. Ya, kalau saya terus aja akan coba menghilangkan bukannya perbedaan. Di sini semua perbedaan itu indah. Terus aja perbedaan itu indah. Kita di sini bahwa orang Jatimulyo ber-KTP RW 01 itu dia adalah yang punya hak siapapun. Itu satu dulu sebenarnya. Ya. Jangan bicara, oh saya pribumi, non pribumi, sudah tidak ada zamannya lagi yang gitu-gituan. Di kita itu zaman modern, apalagi udah perkotaan ini, kita bukannya ini. Yang saya ingin katakan adalah bahwa semua harus kita hadapi dengan tetap mengacu kepada peraturan yang ada oleh pemerintah. Itu satu kuncinya. Ada perwal, ada perda, ada perwalnya yang terbaru, yang mungkin Bapak Panitia sudah pada punya, gitu kan? Itu ada perwal berperdanya. Dan yang kedua bahwa bapak-bapak yang perlu disikapi secara bersama bahwa ketua RT atau ketua RW ini bukan jabatan pemerintahan yang mempunyai gaji. Itu harus dipahami dulu bersama. Jadi enak gitu loh. Ya, biar enak gitu biar dipahami bersama. Ya, yang jelas saya bukannya ingin mengcounter bukan, tetapi memberikan pemahaman biar danta. Ya, biar danta. Bahwa jabatan ini sebenarnya adalah jabatan amanah. Ketua RT, ketua RW itu jabatan amanah. Ya kan? Siapa yang pilih kita? Yang pilih kita ya para warga-warga yang mempunyai disepakati oleh panitia. Panitia hanya pelaksana. Yang menentukan sebenarnya juga fokus pelaksanaan itu adalah panitia. Fokus penentuan itu pelaksana adalah panitia. Tetapi panitia tidak bisa melanggar atau nabrak begitu aja. Itu peraturan yang sudah dibuat. Peraturan dibuat untuk apa? Ya supaya kita punya acuan. Gitu. Saya sepakati dan saya sangat setuju apabila siapapun itu orangnya, katakanlah saya lupa para poin pasal berapa sih, saya nggak baca apa sih. Pasal berapa yang itu menyatakan katakanlah ini yang jadi gonjang-ganjing sekarang dibicarakan ya. Sehingga panitia minta saran ke di kelurahan minta saran juga ke kecamatan, ternyata dikembalikan lagi ke kelurahan, jangan kepada panitia. Saya lupa itu di pasal berapa itu ada tentang terkait dengan masalah pendidikan, ya kan? Ya, pendidikan. Begini, Bapak Panitia dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia bahwa yang ingin saya katakan bahwa tadi ini bukan jabatan yang kita itu menjadi harus letterlock, harus ngaku, ya kan, harus apapun bentuknya kita langgar, nggak boleh. Saya orang yang pertama kali tidak akan setuju kita melanggar peraturan. Akan tetapi kembali lagi Bapak Ibu, tetap harus ada koridor yang harus kita pegang. Gitu. Dalam artian apa?
peraturan daerah itu jelas. Perwalnya tahun 2021 ya kalau nggak Iya, salah ya, tahun Pak Andi ya. Nomor Ya, 27 ya Pak Nasir ya. Nah, tahun 2021 di situ ada memang poin kalau RW itu jabatannya minimal pendidikannya itu SMA. Betul. Ya, pendidikannya SMA. Yang saya ingin katakan begini, Bapak Ibu, kalau Pak Babisa ini perbedaannya sama Pak Bimas, perbedaannya. Beliau seorang tentara dan TNI, itu ada struktur karir jabatan kepangkatan, itu jelas, gitu kan? Tidak mungkin seorang kopral akan menjaga seorang membawahi seorang jenderal, nggak mungkin. Itu terbalik. Nah, di masyarakat ini sebenarnya ingin saya katakan begini, bapak-bapak, bahwa amanah ini diberikan oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya perwakilan dari para tokoh, para sesepuh di sini yang ingin mengharapkan calon, katakanlah kita fair aja sekarang Bu Misi itu untuk mencalonkan juga masuk sebagai bakal calon ya. Ini Bang Jamal ya, ya. Betul Pak. Betul. Bang Jamal, tapi terbentuk kepada peraturan salah satunya nomor berapa Pak tentang pendidikan Pak? Masalahnya Pak, saya lupa dah. Saya baca, saya punya sih perwalnya. Benar Bapak-bapak ini. Pada intinya begini, pada intinya yang saya katakan adalah bahwa peraturan itu bisa dibuat, tetapi peraturan itu juga bukan dilanggar ya. Tetapi ada catatan-catatan khusus. Kalau bahasa intelektualnya mungkin Pak Tata paham, Pak Rusdan, Pak Adi juga paham mungkin, atau Pak Nasir pasti lebih paham lagi karena beliau Pak Ahmad sebagai ketua pelaksana. Itu ada yang namanya adendum. Adendum itu apa? Adendum adalah sesuatu yang bukan merubah peraturan daerah, tapi memberikan catatan. Apakah kita pelaksana bisa? Sebenarnya bisa Pak, mohon maaf, saya katakan bisa sebenarnya, kita buatkan itu dalam artian kita bisa bertanggungjawabkan gitu loh, harus dipertanggungjawabkan itu. Oleh siapa pertanggungjawaban itu? Kembali proses awal asal muasalnya dulu kepanitiaan ini, di situ jelas, di peraturan ini jelas bahwa yang dalam kepanitiaan itu tokoh masyarakat diundang. Tokoh masyarakat siapa di sini, ya kan? Ya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, karang taruna, bapak ibu kader di situ kan, para ketua RT gitu kan. Nah itu diundang untuk membentuk panitia. Nah panitia itulah yang akan memutuskan. Nah harapan saya panitia ini juga bisa memutuskan yang terbaik gitu kan. Nah, memutuskan yang terbaik bukan berarti ya istilahnya betul Pak Tata bilang, Pak Tata ya orang-orang pemerintah dia kan pakai peraturan daerah. Pak Adi pun agak seperti itu, melakukan peraturan daerah, pasti tidak bisa saya pungkiri dan saya hormati itu, harga itu. Tetapi alangkah baiknya bahwa ini untuk kepentingan RW 1, masyarakat RW 1 yang tinggal juga di sini kan Bang Adi bilang tadi kita sepakat, kita nggak usah ada perbedaan gini gitu loh, nggak usah perbedaan. Sebenarnya prinsipnya cuma satu, kalau kata kunci saya, dan itu juga harus legowo apabila seandainya panitia memutuskan, Bang Jamal, ya, gitu, panitia memutuskan. Kalau panitia memutuskan dengan kita nggak usah terlalu jauh lah. Wah nanti akan terjadi seperti katakanlah KSL 3 Jatiwana. Emang itu kejadian atau berbeda? Sesuai konteksnya. Ini belum kejadian, makanya jangan kejadian, gitu kan? Apa? Kalau seandainya panitia ini bisa ngambil sedikit keluasan dalam artian ada yang namanya adendum itu dengan pengecualian tanda petik, ada rekomendasi atau catatan-catatan yang memang bisa disepakati oleh panitia, gitu, oleh pelaksana, panitia pelaksana. Itu bisa dilakukan. Apa bentuknya? Yaitu rekomendasi seluruh etat tanda tangan, tokoh masyarakat tanda tangan karena pengecualian seperti ini diputuskan oleh panitia. Kembali lagi ya, betul. Tetapi kalau panitia tetap letterlek juga mengatakan bahwa ya sesuai peraturan sebegini, perdanya ini, perwal nomor tahun 2001 ini juga seperti ini gitu kan, SMA. Kalau itu ditanyakan oleh pelaksana pada saat si calon-calon mengajukan dan itu tidak dipenuhi, dan harap maklum berarti calon juga harus bisa menerima gitu loh, untuk menyatakan ya berarti memang saya nggak ini nih ya gitu loh. Gonjang gajinya sekarang Bu Misi, saya tanya aja dah jeblak-jeblakan depannya orangnya. Bu pendidikannya apa sekarang Bu? SMP mau SMA. SMP mau SMA sudah masuk belum Bu? Kelas 10. Kelas 1. Kelas 1 udah masuk. Udah masuk per kapan? 2022 ini. 2022 ini bisa dibuktikan nggak Bu? Kira-kira Bu? Ada suratnya. Ada suratnya. Dari lembaga kemarin.
dari lembaga kemarin. Nah, Tangan si Bangga itu. Ada. Itu. dari lembaga itu ada. Dari dalam artian begini, tinggal bagaimana panitia itu bisa menyikapi secara bijak, gitu loh. Karena di situ keterangannya Pak, minimal SMA ya Pak, kalimatnya Pak ya, bukan lulusan SMA ya Pak. Minimal kan ada di terakhirnya, itu Ijazah bisa terakhir. menunjukkan ijazah asli. Makanya itu Pak RW nggak bawa ya, Ini bukan ini. bukan sih. Bapak nggak ada ininya. Jadi pada saat pendaftaran harus bisa menunjukkan ijazah terakhirnya, ya, menunjukkan ijazah terakhir. ada ini. Di yang Pak RW semalam itu, bukan di situ ya Pak. Saya nggak boleh. Ya dipersyaratkan itu Pak, supaya nanti Iya. supaya kita jangan nanti jadi debat kusir. Iya, Saya nggak mau debat kusir Iya. gitu. Pak Adi, Pak Rizal, Jadi- Pak Edi. Ya, Pak Nasir, kita bukan debat kusir, Betul. tapi paling tidak kita punya acuan bukti Pak, karena Iya, satu betul. bukti yang penting Pak, Betul. gitu. Jadi Bukti harus- yang penting. Harus Gitu. menunjukkan ijazah terakhirnya pada saat verifikasi data, ijazah terakhirnya tingkat SLTA. Di Pak Andi yang udah ada di print Pak sebenarnya. Yang Ada di pendaftaran saya ada Pak. Ada. Apa itu? bukan ini gitu. Di jadi bukan yang ini di juknisnya itu Pak, di itunya. Maaf ini ya, duduknya di atas. Iya, Pak. Ya kalau di bawah anu napas. Emang harus di Enggak, atas. kalau saya begini Bang Sony. Ya. Biar bagaimana kan ketua panitianya kan dari kelurahan. Kalau kami pelaksana melaksanakan. Coba saja jangan memaksakan kepada Pak Nasir karena beliau tidak bisa ini. Iya, nah, Jadi, benar. jadi Bukan kalau- Pak, bukan Pak. Saya tidak ingin dalam artian, oh ini Pak Nasir tahu jawab enggak. Nah. Saya ingin menyatakan begini. Makanya saya bilang saya juga tidak ingin debat kusir, Ya, ya kan? Bahwa peraturan itu dibuat harus kita hormati, oke? Kita itin. Nah, yang ingin saya paham supaya kita satu pemahaman di sini bahwa memang itu bukannya menjegal ya Bu Misi, terus terang aja bukan menjegal Bang Jamal, tetapi karena di peraturan itulah ada keterangan yang menyatakan bahwa oh ini harus ijazahnya SMA, Iya, itu. gitu loh. Sudah selesai Bu Misi, gitu karena ibu baru dalam proses SMA, gitu loh. Tapi kalau di situ keterangannya pendidikannya minimal SMA, itu bukan berarti lulus SMA. Bukan. Kalau pemahaman saya, Ya, betul. Jadi bahasanya pendidikan terakhir SLRTA strip sederajat. Sederajat artinya bisa paket kejar C. Betul. Itu. Yang selanjutnya Jadi Nah, pendidikan terakhir. Nah, kalau Yang- kalimat pendidikan terakhir Ya. itulah yang menjadi acuan Ya. kita. Itulah bukti maksud saya, Bu. Makanya maaf, saya tanyakan ke Ibu, ya kan, di depan panitia nih, para tokoh masyarakat supaya ini dantak jadinya. Gitu loh. Di situ adalah ada kalimatnya gitu, Bu. Gitu. Ada kalimatnya itu di situ. Nah, itu yang dibawa kalau memang yang buat supaya oh masa sih nggak bisa gitu loh ya. Tadi seperti Pak Adi sudah bilang, Pak Edi, Pak Rusdan juga ini bilang, Pak Tata juga bilang bahwa bukan karena situasi, karena memang peraturan itu harus ditegakkan dan saya akan hormati itu semua karena saya juga melaksanakan kemarin RW 2, saya pakai acuan itu gitu. Jadi kalimat per kalimat itu benar-benar saya coba pelajari. Saya buka lagi di sini bukannya saya pengen ngetes, maaf teman-teman, tidak ada niatan seperti itu. Tetapi kita buka supaya gamblang. Ya, bukannya kita menghalangi siapa sih punya niat didukung oleh para tokoh masyarakat ini, terus ternyata terbentuk karena ada satu hal sebagai syarat yang memang itu tidak bisa dipungkiri gitu loh. Dan itu memang bukannya dihambat. Untuk tahun ini mungkin belum, tapi mungkin periode selanjutnya ya diberi umur sehat, panjang, segala macam rezeki itu bisa dilakukan lagi. Itu yang maksud saya supaya jadi enak. Jadi kita jangan mengaca atau mengada-ngada gitu loh. Bukti itu penting, maka saya tanyakan itu poinnya apa kalimatnya itu jelas gitu loh. Makanya saya pertegas tadi ada bumisnya di sini depan Bapak Ibu supaya enak sama enak gitu loh. Bukannya berarti menghambat, bukan berarti menggagalkan, bukan hati mengganjal, tetapi saya percaya bahwa komisi punya karya di RW 1 ini bisa berkarya nanti Bu di pos poin yang lain bisa mensukseskan ini dulu. Kalau perlu Bu Haja Misi tadi
Pak Andi diminta anuannya, bisa saja Bu Haja malah memberikan rezekinya untuk panitiaan ini, ya kan, supaya kita juga harus menghargai upaya beliau, gitu kan, upaya beliau untuk proses ini. Kalimat terakhir saya, bahwa semuanya ini buat kepentingan warga RW 1. Saya hadir ini mewakili, katakanlah bukannya aspirasi, ujuk-ujuk diminta, ya udah kita siap, karena saya juga sudah melaksanakan di RW 2 dan RW 3 juga kemarin mendampingi. Kita sama-sama semuanya enak, tidak ada yang ini berbeda di RW 1 ternyata seperti ini. Ya inilah situasi warga Jatimurni. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada panitia. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tadi atas ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sony. Dan ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita di kertasnya saya Pak Andi sudah ada yang di print semalam. Jadi pada saat memang dalam bab pendaftaran kita harus setingkat SLTA atau katakan paket C pun ya tidak masalah, itu setingkat SLTA, dan itu dibuktikan dengan ijazah. Intinya seperti itu. Makanya dalam hal ini sekali lagi saya hanya pelaksana tugas yang disuruh menjalankan sesuai dengan juklak atau juknis atau sesuai dengan perwal. Adapun lebih dari itu saya tidak bisa melaksanakan apa-apa. Saya tidak, seperti tadi yang disampaikan juga Pak Sony tentang adendum, katakan demikian persekutuannya. Dan itu pun tetap harus ada setelah itu pendamping Pak. Itu pendamping, kemudian akan kita sampaikan seperti kemarin yang saya sampaikan kemarin, itu persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony. Jadi intinya dengan adanya itu tetap kita harus ada pernyataan dari orang yang lebih di atas saya, karena saya tidak bisa memutuskan untuk itu. Dan hari ini batas terakhir pendaftaran, barangkali itu masih mau bisa dipakai, barangkali itu sekarang Bapak masih mau mencoba ke sana, ya monggo silahkan kan gitu. Saya masih menunggu sampai batas hari ini sampai jam 12 malam untuk batas pendaftaran untuk tadi katakan surat pernyataan itu. Tetapi kalau dalam hal ini Ibu Misi sudah legowo, ya udahlah, saya sudah istilahnya bahasanya, ya udahlah daripada kita repot-repot, insya Allah tahun depan barangkali atau periode yang akan datang kita bisa menjalankan, ya juga monggo, itu lebih baik menurut saya kan gitu. Jadi sekali lagi saya masih menunggu pendaftaran terakhir itu adalah hari ini, katakan demikian. Kalau tadi ada addendum yang sampai Bapak bawah hari ini, katakan demikian, itu bisa dimintakan oret-oretannya, atau artinya dari pihak kecamatan hari ini bertemu Ibu Camat atau Pak Kasipem kecamatannya, itu silahkan, barangkali itu Pak ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau sekali lagi, kalau sekarang Bu Misi udah legowo lah, katakan ya udahlah kita hari ini karena memang masih dalam batasan yang memang sudah diatur dalam diatur oleh batasan-batasan itu, barangkali Bu Misi dengan logo, ya udahlah saya tahun ini tidak menjalankan, menurut saya itu lebih baik. Tapi kalau tetap masih berharap, ya juga kami menghargai, insya Allah akan kami tunggu sampai batas jam 12 malam hari ini Pak Agus bisa melengkapi kan gitu ya. Dan itu persyaratan verifikasi itu masih sampai tanggal 20 ya, tanggal 20 November Pak verifikasinya. Jadi kalau bisa melengkapi itu hari ini dengan membawa surat adendum tadi seperti yang disampaikan, bisa ya ke Kasipem, dan itu bukti surat dari Kasipem kecamatan atau camat Jati Pondok Melati ini kemudian diserahkan ke panitia dan kami bisa melaksanakan, barangkali itu. Jadi sekali lagi, kalau kemarin saya bantu, dalam hal ini saya akan sawan ke sana kemari, itu niat saya, walaupun saya juga berharap tadinya memang bisa berpartisipasi, tapi saya hanya menjalankan aturan, dan saya mohon maaf kalau saya tidak bisa memutuskan, karena yang memutuskan di sini minimal adalah Kasipem panitianya, itu ketua panitianya Kasipem Kelurahan Jatimurni. Gitu. Kalau panitia RT itu bisa Pak, RW yang menentukan gitu. Misalkan lulusan SD nih gitu ibaratnya ya, misalkan contoh, bisa yang menentukan pihak RW ya, pihak RW bisa, karena kalau ini kan udah tingkatnya udah sampai kecamatan, jadi kami tidak bisa jadi hanya dari pihak kecamatan yang memberikan. Bagaimana Bu Misi? Bisa sih nggak apa-apa, gawa aja. Gini Pak, Justru gini, karena saya mau
teman-teman mau nyalon, siapa tahu saya dapat undangan, karena tahun kemarin pemilihan saya keluarga saya nggak ada yang diundang, gitu doang gitu. Makanya Artinya ya. kita begitu. Tahun Ini kemarin izin Bang Nasir, Baik. mungkin keputusan ini kami juga perlu rembukan juga ya sama tim, dalam artian kita juga nggak bisa memutuskan nih. Artinya saya perwakilan dari teman-teman pencalonan Bu Misi, kalau kita ambil poin tadi harus ijazah asli. Ya kami ntar bukan dulu, mungkin ntar kita by phone aja Pak. Baik. Nah mungkin mohon maaf dengan sangat tidak menghormati panitia, kami pada dasarnya mengacu kepada perda yang ada. Itu sangat kami hormati. Kami juga orang taat hukum Pak. Baik. Artinya bukannya kita pengen ada masalah di RW 01 ini, yang jelas kami ingin membangun gitu aja. Mungkin ke situ aja Pak. Baik, baik. Terima kasih. Kalau saya bilang putus Bumi Silogowo, buat saya nggak putus. Artinya hati saya belum putus. Dalam ntar kita rembukan dulu dah. Kita bawa phone ya. Kalau orang belum terima kan. Nah gitu. Kalau saya mah Pak, siapapun namanya saya benar, saya tantang terus. Gak ada yang saya takut saya orangnya. Baik, baik. Yang penting saya benar. Saya pada dasarnya takut sama kesalahan saya. Kan gitu. Itu aja Pak Panitia ya. Baik, baik. Ya ntar kita boykon sama Pak Nasir sama Bu Misi. Kita juga nggak bisa mengatakan putus, wah nyerah begitu aja si Jamal. Siapa si Jamal kan begitu ya. Jangan, ntar saya koordinasi dulu ada Pak ya. Baik. Begitu ya Bang ya. Baik, baik. Ya memang aturan memang benar kata Abang begitu Bang, kata Pak Sony begitu. Benar itu benar. Kalau dipending dulu lah. Iya gitu. Nggak apa-apa. Pun kalau misalnya tim kami tidak bisa mencalonkan, buat saya pribadi logo Pak. Tapi kami koordinasi dulu. Baik, baik. Kita koordinasi dulu ya Pak Roy ya. Pak Mintarja ya. Artinya nggak bisa memutuskan gitu ya, karena omongan saya khawatirnya saya dikelepak sama teman-teman saya kan gitu. iya. Gitu ya. Iya ya Pak ya. Ada Ya, Bang ya. Iya, iya lanjut. Itu aja. Baik, baik, baik. Bukan gitu Mas Sony ya. Ngerti? Mungkin tambahan dikit. Iya Pak. Ini kan informasi ada 3 calon ya pendaftarnya. Nah mungkin kalau calon yang menang ini Ibu Misi dimasukin ke seksi apa sosial atau gimana, itu tergantung ntar RW yang terpilih. Jadi untuk membangun ini semuanya jangan sampai ada kemauan kok nggak dimasukkan ke dalam seksi. Nah, itu aja. Yang penting intinya kita kebersamaan, jangan sampai ada benturan. Betul Pak, betul. Jangan sampai ada benturan. Lah pada Masuk dasarnya saudara, pengen bantu kan gitu gitu, Pak. kan? Tapi Iya. namanya saya bilang tadi, urusan hati mah kan nggak bisa dibohongin. Mulut kita bisa berkata begitu, hati mah beda tuh Pak. Ya ente ke situ, la ilaha illallah Pak, saya udah paham betul. Udah paham betul saya. Entah kan, saya bilang, ntar saya buat pun Pak Nasir ya. Baik, Dan begitu, nggak ada apa-apa Pak. Saya jamin kondusif. Kalau saya bilang di RW 01 bahkan di Jatimur kondusif. Serius saya tuh kalau ngomong, nggak ada tengaling-aling saya. Terima kasih, Pak. Kuncinya mah saya Pak, sebenarnya kuncinya tuh saya. Gemboknya di Tanya padi. nih Pak RW nih. Gemboknya di padi soalnya. Nah, Bapak nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Iya, iya. Tapi bisa gini juga Pak. Barangkali Pak Jamal yang calon aja mendingan kan bagus Pak, berarti saya ya. lebih baik dagang Tuh. sebelah kata abang saya. Bukan maksudnya. Nanti kan bisa Bu Misi tinggal dioper lah. Abang nggak tahu lah. Abang naik lah. Udah capek Begitu Bang, masalah udah capek kita di Abang kota. 3 bulan aja, abang 3 bulan Kita aja di jadi kota RW. juga di daerah Nanti Bu juga Misi capek. naik. Tuh lah tuh. Berarti abang. Abang naik. Nah, Bahkan kebetulan Pak, kan di situ perdanya udah saya dengar. apa? Saya dengar, jangan Notaris nih. berkolaborasi dengan apa namanya kepartaian. Lementok saya. Saya udah pelajari abang semua bikin Pak. aja, tidak berapresiasi dengan partai, udah gampang. Ah, Saya mah tutup mata aja dah cuma saya. ya sekarang mau begini aja Pak. Kita dukung apa yang ada, pencalonan. Kalau saya untuk memutuskan ini, saya entar Insya Allah tidak ada apa-apa Pak. Yang jelas saya benar bagus begini kita koordinasikan, jadi kagak tahu. Nggak ada ntar miss. Katanya Pak Nasir, wah si Jamal kesahabat mau gue takut di demo itu, tidak ada Pak. Baik. Jangan jauh-jauhin kata-kata itu. Terima kasih. Saya orang taat hukum Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah itu. Itu yang justru gini ya, saya langsung mengadakan rapat itu karena memang kan ada pengharapan yang terutama dari Pak Jamal dan juga Bapak Ketua Dusun di sini udah sempat hadir silaturahmi ke rumah saya, berkoordinasi. Kemudian semuanya itu saya adakan rapat dengan termasuk dengan Kasipon dan juga Pak Babinsa semalam. Ya, ini seperti itu. Jadi
apapun apa namanya saran-saran apapun harapan-harapan itu kita tuangkan kan gitu. Ya, siap Pak. Itu sudah saya sampaikan. Kalau sebagian warga nggak ada yang pada nyoblos bagaimana? Itu hak Belum. mereka. Ya. Tinggal quorum juga Bu Haji, tinggal quorumnya juga. Kemarin apa-apa, yang terdaftar berapa? Kan bisa tahu 50% plus 1 udah bisa. Oh iya. Tapi malah sayang kalau nggak nyoblos. Pokoknya dilanjutinnya Pak Nasir, santai Ya, aja. ya. Kalau kita mah kepengen yang tadi kebijakan ya, kalau kebijakannya kita menjadi jasa ya apa boleh buat kan gitu. Yang jelas siapapun pemimpinnya, hayolah kita dukung. Amin. Bang RW atuh, kita yang di DPD gue nyantai. Nah, yang mau ada tinggi kalau RW kok nggak ada Kan gitu apa-apa ya, ya. Sun, ya. Tapi saya perlu garis bawahi kok seorang Jamal Pak Dusun jadi hadian pisan ya, itu doang Pak. Jujur hati saya. Itu doang Pak. Kok nggak dihargain pisan? Itu aja. Iya, betul Bang. Jadi kami panitia bukan tidak menghargai Pak, apalagi Bang Jamal terus terang saya akui lah kalau di Jatimurni apalagi di Bekasi mah udah nggak ada duanya lah. Apalagi gua babi dusun kan ya. Cuman tadi kalau emang abang masih mau begitu, koordinasinya bukan sama kami. Siap. Gitu. Silakan. Kami nanti kalau soal berikan rekomendasi, ya kami jalankan. Nah, siap, Pak. Itu aja Bang. Siap, siap. Ya. Memang itu aja. sedikit saya tambahkan. Iya Be. Awal pembentukan ketua panitia Ya. tanpa undang ketua tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda, itu kagak ada. Iya, cuman seberapa gerintil. Tahu udah terbentuk tuh panitia. Sedangkan yang lain kan kagak pada tahu. Itu yang saya salahkan. Itu yang saya salahkan. Harusnya pembentukan panitia. Nah, tokoh nih satu RT pasti ada kan? 8 RT berarti udah 8 orang. Tokoh pemuda satu RT berarti kan udah kali 8 udah 8 orang. Iya. Bagus. Tokoh agama juga kan ada. Iya, satu RT 1 udah 8 orang. Itu kesalahannya di situ awalnya. Iya, kesalahannya tanpa ada undangan. Ya para peserta siapa nih harus dihadirkan. Bisa atau enggaknya itu awalnya yang salah awalnya pembentukan. Jadi cuman istilah apa yang lain udah kagak bisa, apa yang lain udah kagak ngerti, ya itu maaf ya. Ini kita koordinasi. Iya, apa yang lain udah nggak bisa orang sini, apa yang lain udah kagak ada. Cuman beberapa gerintil orang aja yang menentukan. Tahu-tahu udah terjadi pembentukan ketua panitia. Nah ini awalnya itu. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya Bang Nasir, santai aja. Ini mah kita lagi silaturahmi ya. Ya Pak ya. Nah emang kita memang keras-keras. Kalau keturunan kita mau lagi Bang Adi kalau ngadat tuh. Iya, Ribet. mohon izin ya. Ini di luar konteks Bu Haji Misi ya, di luar. Iya, iya, nggak apa-apa. Ini saya mau nanya nih, pembentukan panitia ini RT dikumpulin nggak? Jadi gini, pembentukan panitia RT ini, panitia RW dan RW ini itu ditunjuk oleh PPK RW atas perintah dari Kasipem Kelurahan. Bu Rini. Jadi Bu Rini istilahnya PPK RW bukan PRW sekarang nih ya. PPK RW itu dari bulan Juli itu udah Bu Rini. Jadi PPK RW itu Bu Rini itu diminta oleh pihak kelurahan untuk membentuk kepanitiaan pemilihan RW atau pelaksana panitia RW. Ketuanya Bapak Abdurrahman, apa namanya? Abdurrahman lah, Kasipem Kelurahan. Jadi ketuanya seperti itu. Dan kami di bawah ini adalah ketua panitia. Kalau dibilang sekretaris lah bahasanya. Cuman ketua umumnya Pak Kasipem, saya ketua pelaksana, sekretaris bendaharanya Pak Agus dan Pak Andi gitu. Jadi yang menunjuk saya sebagai ketua panitia pelaksana ini Ibu Rini atas dasar perintah dari Kasipem kelurahan. Ini seperti itu. Jadi memang contoh kayak gini lagi sekarang. Di Sayang maaf ya. Sayang Kasipem nggak ada nih. Kasipem. Ya kalau ada bisa kan bisa kita tunjuk. bisa di ini sama Pak Bisa kita tunjuk kalau ada. Saya sampaikan. Sebagai apa dia? Dia kan orang pemerintahan. Ini hajat lingkungan. Enggak, dia ini Pak,
anu Pak Dusun, dia itu ketua umum Iya, dalam ketua pemilihan umum ini ya. menunjuk Ya. pelaksanaan ketua panitia. Sebenarnya kayak ketua panitia juga maaf ya, Ya. harusnya dikumpulkan di beberapa RT, 8 RT, satu orang satu itu berapa? Kalau Tiga di- kali tiga kali kalau- 8. Kalau di kepanitiaan RT sudah kita kumpulkan semuanya. belum. Kalau di kepanitiaan RT dari setiap RT kita ngambil 2. Setiap RT. belum. Ya. Termasuk RT 2, di sini RT 2 ya. Termasuk RT 2 ada perwakilannya, yaitu Siapa? Pak Selih, Oh, iya, semalam ya. Pak Selih Sudiar sama Bapak Amil Jamil. Bapak Amil Mamad. Hmm. Di RT 5 Bapak Amil Mamad sama Bapak Jamiludin, Amil Jamiludin sama Pak Darno. Di RT 3 Bapak RT-nya Pak Yunus sama Pak Edoy. Jadi dari setiap RT kita ada perwakilannya, Pak. Benar itu deh. Kalau Seli semalam ada Pak Dusun. Kalau Seli ada semalam. Ada Pembentukan pertama. Iya, Pembentukan pertama. pembentukan pertamanya itu ada. Jadi semuanya itu ada, Pak. Jadi di setiap RT kita sertakan dari RT 1 sampai RT 8 minimal 2 orang. Ada yang 3 orang di RT 5 termasuk saya. Kalau di RT 5 karena saya di situ sebagai ketuanya. Di RT yang 3 orang siapa lagi ya? Enggak ada yang 3 orang lagi. Pak Yunus, Eko, Edom. Nah, itu di RT 3 juga ada 3 termasuk karena kita untuk melengkapi. Bulan terus ya? Iya, di Pak RT berapa, Pak? RT 3 itu Pak RT-nya Pak RT Yunus, Pak Eko, Eko sama Edoy. Edom, Edom. Edom. Edom 5. Edoy, anak muda. Yang suka Yang suka naik foto. gunung itu loh. Edoy. Jadi semuanya disertakan, Pak. Jadi dari pemilihan itu sudah disertakan. Jadi diwakili. Jadi kalau tadinya kan semua RT-RT-nya yang ditunjuk. Nah, terus Pak RT-nya itu contoh di RT 2 ya, Pak Haji Aziz. Cuman kata Pak Haji Aziz, saya tidak bisa mengikuti ini, saya wakilkan oleh staf saya yaitu Pak Amin Mamad dengan Pak Selih Sudiar. Itu. Ada, Pak. Jadi kita koordinasi dengan Pak RT semua. Di RT 06 Pak Tony karena beliau mencalonkan, beliau menunjuk Pak Juri sama Pak Hairudin. Nah, Pak Hairudin sekarang mengundurkan diri karena beliau jadi tim suksesnya Pak Tony. Jadi dia tidak boleh menjadi apa namanya? Menjadi panitia. Itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi dari semuanya ada, Pak. Jadi kalau ya karena ya kami sudah rapat gitu. Semuanya sudah ada. Jadi bukan, mohon maaf kalau Pak Jamal atau Pak ini tidak disertakan karena tidak ditunjuk oleh ketua RT-nya gitu, Pak. Siap. Baik, jadi seperti itu. Jadi kami yang diterima oleh kami ini yang ditunjuk oleh ketua RT-nya masing-masing. Jadi bukan kami yang minta, bukan kami yang nunjuk. Kamu enggak. Jadi semua ketua RT-nya yang kita kumpulkan, kalau yang mau ketua RT-nya ikut terlibat ya ikut, termasuk Pak Yunus. Kalau Pak Haji Aziz tidak mau terlibat, dia diwakilkan oleh Pak Selih Sudiar dengan Pak Amil Mamad. Jadi seperti itu. Berarti udah clear dong ya. Ya sudah, jadi itu sudah clear. Jadi ya kalau mungkin karena ya mohon maaf saya sekali lagi yang ditunjuk sebagai pengurus itu yang menunjuknya Pak RT-nya masing-masing, Pak. Bukan kami yang nunjuk itu, bukan. Itu. Ya udah sesuai. Udah sesuai, Pak. Baik, sudah. Dalam artian kan kita duduk bareng di sini kan kita sedikit banyak kita mengetahui. Baik. Karena ya memang tidak mengetahui. Ya. Artinya kalau gini kan udah terang. Udah terang, Pak ya. Ya lanjutkan. Baik. Kan saya bilang cakep, udah cakep. Baik. Udah cakep. Ya, sekali lagi saya juga mohon maaf. Mohon maaf. Atas kehadirannya, atas pertemuannya, ucapan-ucapan saya lancang atau enggak bersusun kalimat-kalimat saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang Insya Allah, Pak, saya juga mohon maaf. Apalagi saya paling muda kali di sini ya. Saya mohon maaf atas. Ya, sekali lagi saya ini bukan keinginan saya untuk menjadi panitia pelaksana pemilihan RW di wilayah RW 01 itu, tapi kami ditunjuk oleh PPK RW dalam Udah, hal ini. lanjut aja. Baik, terima kasih atas perintah dari Kasih Kelurahan, atas perintah Pokoknya dari, lanjut aja, Pak. Udah Baik. rapi itu. Udah rapi sesuai jutlak yang ada. Ya kami ya wajar lah sebagai wajar mencalonkan, tapi ibaratnya nggak bisa dalam hal ya dalam konteks kita kurang persyaratan itu, kita sadar akan hal itu. Yang jelas Bu Misi
Di antar kita koordinasi ya. Ya Pak ya. Baik, Ntar baik, Pak. pokoknya kita telepon lah. Baik, terima kasih. Intinya masalah ini tidak ada apa-apa Pak. Ya. Jangan begini begitu enggak ada. Baik. Kami perlu butuh koordinasi sama ruang lembut gini aja. Baik, Kita terima kasih tahu. Pak Jamal. Kita tahu. Ya bukannya saya itu harus bagaimana, bukan Pak, bukan mentang-mentang saya bukan Pak, bukan, sekali lagi saya bukan. Saya mah kepengen memajukan wilayah saya dengan calon saya kan gitu ya. Iya, adapun kalau kekurangan syarat ya kami mohon maaf. Ya sekali lagi saya katakan tim saya menghormati betul ibarat aturan yang ada. Nggak semena-mena saya Pak, nggak gitu. Mohon maaf kalau suara saya lantang, keras, ya itulah ego semata Pak. Ego semata. Ya ibarat gitu, apa mah, pokoknya pengennya menang ya kan ya. Gitu orangnya ya. Iya kan ya. Kalau tahu tiba-tiba lah kagak tahu ada informasi Lah di itu. sini. Iya. Nah, kalau tahu informasi ntar pada kumpul di rumah lah beli nasi Aduh. aneh. Kebayang. Ini dengan zaman seperti ini kami sudah berterima kasih, bahkan dengan menyediakan tempat saja kami sudah berterima kasih kepada Pak Dusun. Ini istilahnya ya kami wajar sowan ke tempat orang tua kan gitu ya. Sepuh. Alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Dusun sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya, dalam umur yang Satu lagi Pak nih, jangan mengatakan saya bikin ribet kok. Dia mau tahu dia. gitu. Dia mau tahu dia. Iya ntar dia mau manggil saya pasti, jangan bikin ribet tuh. Ini orang ini. udah pelukan sekarang pelukan. Lain dengan gue terang-terangan ya. Kalau kita berantem, ketakutnya saya berantem. Bilang sama dia, lu jangan bikin ribet kan. Lah, gue ngomong nih apa adanya nih. Dari RT bareng-bareng. Iya dengan karang kok gue mah. Itu biasanya. Iya daripada lu. Enggak ya dua kan di kelurahan kan ya. Pokoknya ajak